Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap jawab lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wezu Anugrah Mediari. Saya berasal dari SMP Negeri 12 Mukomuko. Ada yang tahu di mana SMP Negeri 12 Mukomuko? Iya, betul sekali. SMP Negeri 12 Mukomuko terletak di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Kali ini saya akan bertutur tentang sebuah kisah yang ditulis oleh guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Mukomuko, yaitu Ibu Dewi Wulandari SPD. Cerita ini berjudul Kisah Rendang Lokan. Penasaran kan kisahnya? Simak terus ya ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah daerah yang dikenal dengan nama Mukomuko, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Julaiha. Julaiha ini masih berusia 12 tahun dan hobinya makan. Namun sayangnya, makanan kesukaannya bukan sayuran, bukan buah-buahan, bukan daging-dagingan. Julaiha ini sangat menyukai jajanan dan minuman kemasan. Sudah berulang kali sang ibu menasihati bahkan memarahi sang anak. Julaiha, sudah berulang kali ibu ingatkan, makan nasi, makan sayur, makan daging, makan buah. Sejak tadi pagi hingga malam ini, kerjamu hanya makan jajanan di warung ibu. Begitulah setiap hari sang ibu selalu memarahi sang anak. Namun ada saja jawaban dari sang anak saat mendengar omelan ibunya. Ibu, tapi ibu, Julaiha kan tetap makan. Ada sesuatu masuk dalam perut, menjadi sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Bukan seperti itu konsepnya Julaiha. Tubuh kita membutuhkan nutrisi yang baik, sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah yang membuat tubuh kita sehat. Tapi Julaiha tidak suka makan sehat seperti yang ibu sebutkan tadi. Sambil merengut, keesokan harinya sang ibu memikirkan bagaimana caranya agar Julaiha mau makan makanan sehat. Dan didapatkan ide yang cemerlang. Bagaimana ya supaya Julaiha mau makan makanan sehat? Dipaksa tidak bisa. Tidak dipaksa, apalagi. Aha, betul, aku ada ide. Lihat saja kau Julaiha. Ternyata sang ibu berniat untuk mengurung Julaiha di kamar. Dan hanya masakan ibu saja yang disiapkan di kamar. Akankah ide ini berhasil? Teman-teman masih penasaran kan dengan ceritanya? Simak terus ya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Julaiha berhasil dikurung di kamar selama setengah hari. Akhirnya ia pun merasa lapar. Lapar sekali perutku. Ibu, tega sekali murungku di kamar seperti ini. Ibu, tolong buka pintunya, Ibu. Aku ingin mengemil, Ibu. Ayolah, Ibu. Aku tidak selera makan sambal ikan ini, apalagi ditambah sayur bening bayam ini. Sangat bosan sekali, Ibu. Tentu sang anak tidak mau tinggal diam. Ia memikirkan bagaimana caranya agar tidak makan makanan yang telah disajikan oleh ibunya. Ya Allah, aku harus bagaimana? Bukan aku tidak bersyukur, tapi aku tidak bisa makan makanannya itu saja. Rasanya bosan sekali. Sepertinya aku harus keluar dari kamar ini. Akhirnya, dengan berbagai cara, Julaiha bisa melepaskan diri dari kurungan ibunya. Berjalanlah ia sambil memegangi perutnya yang lapar. Sampailah ia pada sebuah sungai yang terkenal dengan nama Sungai Selagan. Duduklah ia di sana sambil merenung. Tiba-tiba muncul seekor lokan menghampirinya. Halo gadis cantik, mengapa kamu terdiam seorang diri di sini? Dari dasar sungai
Aku mendengar gemuruh perutmu yang keroncongan. Benarkah itu? Julaiha pun terkejut. Ia kemudian menceritakan permasalahannya. Astagfirullahaladzim, apa itu? Siapa kamu? Bukankah kamu jenis hewan? Iya, betul. Aku Lokan. Aku adalah penghuni sungai ini. Dan banyak sekali teman-temanku di dasar sungai ini. Siapakah namamu, gadis cantik? Aku Julaiha. Aku seorang gadis yang berasal dari desa sebelah. Maukah kamu menjadi temanku? Mau kan? Ya, tentu mau. Jadi begini loh kan, perutku lapar. Tapi selera makanku susah sekali. Ibuku memang baik. Setiap hari beliau menyediakan makanan untukku. Seringnya itu-itu saja. Sambal ikan, sambal ayam, sambal teri, sayur bening bayam, tumis kangkung, itu saja. Makanya aku lebih memilih makan jajanan di warung ibuku. Minumannya juga bermacam-macam. Rasanya sangat enak. Wah, enak sekali hidupmu, Julaiha. Seharusnya kamu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadamu. Masih banyak anak di luar sana yang susah mendapatkan makanan seperti di rumahmu. Bukankah ibumu sangat baik? Tapi ibuku tega mengurungku di kamar dan hanya masakan ibuku yang disiapkan di kamar. Cobalah ada jajanan saja. Tentu aku tidak masalah dikurung berhari-hari juga. Mungkin ibuku takut warungnya rugi juga ya. Mendengar pernyataan Julaiha tersebut, sang Lokan pun tertawa. Hahaha, kamu lucu sekali, Julaiha. Padahal ibumu itu sudah benar. Semua dilakukan supaya tubuhmu yang masih masa pertumbuhan itu mendapatkan nutrisi yang baik, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kamu tahu tidak, makanan yang sering kamu makan itu banyak sekali mengandung bahan pengawet. Tentu tidak baik untuk tubuhmu. Oh, jadi begitu ya Lokan. Tapi bagaimana cara untuk menumbuhkan selera makanku yang sehat dan bergizi? Bawalah Lokan-Lokan di dasar sungai ini. Kemudian masaklah menjadi rendang Lokan. Sudah pasti kamu akan menyukainya. Mendengar pernyataan Lokan tersebut, Julaiha pun menurutinya dan membawa 30 ekor Lokan ke rumahnya. Singkat cerita, ia meminta tolong kepada ibunya untuk memasak Lokan tersebut. Dan betapa tercengangnya seibu, Julaiha sangat lahap memakan nasi dan rendang Lokan tersebut. Wah, Masya Allah Ibu, enak sekali rendang Lokan ini. Terima kasih ya Ibu sudah memasaknya untukku. Maaf jika selama ini aku tidak menuruti perkataanmu Ibu. Akhirnya mereka bermaaf-maafan, hidup rukun dan saling menyayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.